dan harus ada di waktu yang tepat. Oke, dan memang kalau kita lihat tadi pick off yang dilakukan karena narasi bisa dibilang worth it untuk Araki-sana lakukan. Tapi untuk kali ini mampukah mereka kembali mendapatkan narasi yang sudah memiliki flicker yang aktif? Lord sudah mulai di-setup oleh Araki-sana. Tarik ulur dilakukan terlebih dahulu. Merisat kembali tapi Council Play. Samuel bagian belakang tertangkap seorang diri akunya. Tapi lihat, base-nya hilang. Berhasil dimakan hidup-hidup oleh Yans. Bahkan kali ini 2 member juga didapatkan pertukaran yang gak adil karena ter-shutdown. Bahkan 5 member yang hilang wipe out. Wow, membuka langsung membuka bagian mid lane-nya, tapi masih ada holy defense sih sebenarnya. Jadi opsi dari RRQ mungkin akan larinya ke arah Lord aja dan ngebait pasif di arah mid, mengincar semuanya ke arah Chico. Sebenarnya perlu banget. Tapi kalau sampai bayarannya 5 member kayaknya nggak bisa juga sih. Wah. Daniel bermain jadi taman bermain Daniel di depan. Wow, ini benar-benar berat untuk Onyx Prodigy. Mereka kehilangan banyak sekali player, semuanya menghilang. Objektif juga didapatkan, dan masalahnya Lord pertama ini nggak akan dilindungi oleh Holy Defense dari 2 base turret-nya Onyx Prodigy. Sehingga harusnya kalau 2 wave yang didorong dari tengah dan atas itu bakal menjadi hal yang sangat menakutkan dari Araki-sana. Dan gak ada high ground defense juga nih. Ya memang kalau misalkan ngelihat dari RRQ nih, yang ke belakang langsung juga nggak ada sebenarnya. Konsepnya lumayan front to back. Cuma mereka lagi unggul banget nih dari segi item. Dari jungle-nya, dari gold lane-nya. Jadi kayak gua rasa sangat-sangat bisa nih untuk menabrak dari base turret yang gak ada pasifnya. Ini bawahnya juga bisa di-trigger loh. Kayaknya nggak bakal dibiarkan ya. Langsung di-clear dengan begitu cepat oleh Onyx Prodigy. Araki-sana ya mereka tinggal nunggu momentum lagi. Samuel memang membeli waktu. Lihat Samuel, di bagian belakang. Dia bisa memberikan efek kejut dengan backstepnya. Tapi Council Play dengan Grand Spotway yang sudah mulai dibuka. Daniel lagi-lagi menjadi targetingnya. Di bagian belakang yang dituju, tapi cover yang begitu cepat. Dari narasi. Membuahkan satu immortality yang hancur. Menggaruk dengan flash combo dan Boy The Sim mendapatkan double, bahkan triple kill dengan satu bicu dama dan ter-shutdown juga Yansnya. Menjadi harga yang mahal untuk Araki-sana meskipun 2 best turret mereka dapatkan. Menyisakan Benji, perbedaan objektif tadi, entah kenapa gue melihat Yans yang terburu-buru langsung fokus ngehit ke arah objektif, ataukah memang itu plan yang sudah disiapkan oleh teman-teman RRQ. Tapi sorry to say karena fokusnya jadi terbagi. Ada yang fokus untuk ngambil objektif, ada yang fokus untuk bertahan, ada yang fokus kill, dan semuanya jadi kurang, semuanya jadi serba nanggung, dan gold ini ketarik banyak banget. Nah di bagian bawah memang sudah terkikis setengah HP dari base turretnya. Tapi bisa dibilang Araki-sana dengan 4 member yang hilang, apalagi banyak shutdown juga yang didapatkan. Ini yang tadinya Boy TZ ada di bagian bawah dari Ians, sekarang udah mulai setara, bahkan bisa bilang lebih loh. Karena poin shutdown yang didapatkan dari triple kill tadi, udah langsung ngebuat gold swing banget. 3000 gold kali ini yang menjadi keuntungan dari Onyx Prodigy. Dan lagi-lagi ya Daniel harus bisa lebih on point, karena tadi sempat coba commit ke lini belakang tapi di cover balik oleh narasi dan Council Play. Oh Yans! Yang dituju Yans, dan Yans langsung menghilang di tempat. Cover yang begitu mahal, tapi Samuel rajin set sambil Chico. Memang cover berhasil diberikan balik, tapi itu Way of Dragon yang on point ke Samuel membuat Samuel tereksekusi. Mau diajak prolong teamfight kah? Karena ini cukup beresiko. Ingat, 13 detik menuju Lord yang selanjutnya. Oh Chef Valir untuk teamfight jangka panjang dia ready loh. Dia bisa ngedeliver damage yang stabil terus menerus, walaupun memang mungkin kalau dibilang sakit banget enggak juga, karena dia tipikal yang DPS. Tapi kalau nggak berhenti-berhenti, ya itu tetap bahaya juga. Sama dengan Chico. Belum lagi Daniel dengan flicker yang ready sekarang. Posisi Samuel tadi yang lumayan bagus sebenarnya untuk ngambil dengan Raging Sandstorm, tapi follow up yang terlalu jauh membuat akhirnya gerakan dari Samuel lebih ke overcommit. Iya, tapi jujur tadi Ians kurang responsif ya ngelihat konsil yang dilakukan sama Onyx Prodigy gitu. Dia masih ada waktu untuk bisa ditangkap duluan tadi, dan itu yang menjadi kerugian untuk Araki-sana. Meskipun kali ini tim fightnya bakal 5v5, tapi setup seperti apa yang dipersiapkan Onyx Prodigy, mereka kehilangan 2 flickernya tadi. Sementara Araki-sana, Daniel masih aktif, Chico masih aktif. Dari losing conditions yang sekarang sudah mulai akan dipegang lagi oleh Araki-sana. Mereka membeli waktu cukup banyak, tapi Boy TZ yang terekspos di bagian atas bukan target yang optimal untuk didapatkan.
Ini jangan sampai kayak adu poke damage sih. Adu poke damage bakal berat banget. Valir nggak akan berhenti. Granger juga sama. Dan ini bakal dikomitkan Lord. Kalau untuk adu last hit, ya Ian akan sedikit lebih enak dengan Soul Saver Retribution ya. Cuma untuk Farlane ternyata masih dikontrol dengan lumayan rapi ya. Onyx mereka nggak kena pressure dari Farlane juga. Dengan kondisi yang gold sekarang sama loh. Under 1000 gold. Menarik nih. Memang kalau kita bahas untuk Farlane-nya ya ada satu katapult yang lebih menguntungkan ke arah Kisena di bagian bawah ya. Jadi kalau mau tarik ulur makin lama akan semakin menggulung lagi keuntungan di Farlane-nya. Tapi akan dipercepat dan berhasil didapatkan memang oleh Agoy. Tapi tertangkap Fist Crack masih bisa menghindar dan unleash the beast serta Shockwave Blast yang kembali mengudara dari Boy to Sea menjadi mimpi buruk untuk Agoy. Ya. Pertukaran dengan satu pick off karena Agoy aja. Kalau memang bisa dieksekusi secara cepat, oke. Tapi kalau misalkan enggak, ini bakal jadi rugi buat Onyx. Dan dampaknya, RRQ mereka akan nge-follow dari Lord ini. Oke, memang Lordnya langsung muncul, tapi hanya 4 player saja. Pasukan dari RRQ Senalim. Ini nggak akan mudah untuk mereka dapatkan kemenangan pastinya. Dan nggak adanya Agoy, setidaknya ini akan bisa ditahan oleh Onyx Prodigy. Dan terbukti ya, Lord langsung menghilang tanpa ada kerugian yang semakin dalam lagi di tangan Onyx Prodigy. Ya. Mereka tadi komit ke arah Lordnya. Tapi untuk sisi dari minionnya, itu nggak bagus banget untuk RRQ juga. Jadi terkontrol dengan lumayan rapih tadi di bagian bawahnya, di bagian atasnya. Itu nggak terlalu kena pressure juga. Dan akhirnya menyebabkan Lordnya jadi Lord free aja. Nggak bisa di-follow. Tadi sempat di-follow by the way sama BNG. Ya. Cuma nggak bisa diikutin sampai di base sih. Dan nggak bisa dapetin keuntungan apapun jadi dari Lordnya. Yap, dan kita bahas untuk itemization. Sebenarnya untuk di menit ke-16 ini udah menunjukkan item terakhir juga ya. Pastinya untuk kedua belah jungler, bahkan bisa dibilang Boy to Sea ini jauh lebih leading nih dari semua item udah komplit. Sementara untuk Suyo dari Ians, mungkin Queen Swing pilihan item terakhirnya dia untuk menambahkan lagi cool reductions dan udah selesai juga untuk item terakhir dari Ians ya. Kedua belah gold laner, yap, masih ada boots di sana untuk seorang Mets, tapi yap ini bakal harus diganti dengan Oracle untuk bisa lebih sustain lagi sih kayaknya untuk bootsnya. Biar lebih pede juga untuk deliver damage ya. Ada defensifnya gitu kan. Tapi kalau misalkan memang gak diganti pun gak apa-apa sih. Gue ngeliat timing tapi mid. Waduh, team fight kembali dibuka dengan Cross Pathway yang diadu di sana. Meskipun Ians 1v1 dan Boy to Sea, tapi harus berhati-hati karena Boy to Sea membuka list the pitch dan Ians berhasil mengoutplay dengan shutdown karena Boy to Sea. Kali ini Daniel memang membeli waktu cukup banyak. Kehilangan sang jungler. Didapatkan pula flicker jet kuda. Ians masuk. Chico berhasil juga memberikan follow up-nya. Tapi kali ini kehilangan 2 member Benji dan hilang. Dan double kill untuk match. Bahkan Ians seorang diri yang tersisa gak mampu berbuat banyak. RRQ sana mengalami kerugian begitu dalam karena mereka hanya menyisakan Chico seorang diri. Oh, mampukah Chico karena dia di posisi yang lumayan bagus juga sebetulnya. Fokus ke arah minion aja kayaknya, nggak boleh terlalu buru tapi zaman force kok dipaksa lagi dan nggak, masih aman harusnya. Masih coba untuk defense Chico seorang diri. Dead Sonata Aman. sangat membantu Chico untuk clear minionnya. Dan sekarang mereka harus reset lagi karena memang Lord selanjutnya akan hadir di 15 detik akan ada, Bang. Oke. Ini pertempuran antara Naruto dan Sasuke ya tadi. Ya terkadang memang mungkin gak sesuai dengan filmnya, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Tadi thanks to Queen Swing karena itu yang membuat cooldown dari skillnya Ian Black Swords tadi itu ready kembali. Hampir aja tadi boys di atas kertas tadi unggul, di atas kertas ya. Tapi ketika tadi Queen Swingnya ke-trigger dan skill ready lagi, Ian langsung membalikan keadaan. Ya itu di luar prediksi kita sih, karena lagi-lagi dari power Lucas dengan pembukaan list the beast-nya itu pasti akan dapetin lagi damage reduction, damage yang diperbesar juga. Tapi somehow momentum dari Ians sangat luar biasa. Dan kali ini menjadi Lord yang memang bisa dibilang ya akan jauh lebih aman dipegang oleh Onyx Prodigy juga. Keuntungan yang mereka miliki meskipun landing jauhnya ini bakal jadi PR. Harus bisa dipantau manajemen wave ini di bagian atas. Karena mereka nggak boleh ada celah untuk bisa dapetin landing atas yang dibobol oleh RRQ sana. Iya. Ini Lordnya bakal jadi Lord Dance yang bahaya banget jujur ya. Karena stabil juga kan damage dari RRQ-nya, stabil juga damage dari Onyx-nya. Tapi tetap sih, gue ngerasanya ini winning kondisinya jadi entah kenapa kayak di Farlane loh. Oke. Bisa jadi nanti tiba-tiba split push atau tiba-tiba mereka tusuk dari mid-nya.
Wah, Tapi atas show. poinnya show di atas. Langsung all in ke Lorca. Memang ada Mets. Glorious Pathway dan QTU. Masih cukup aman untuk menghindar. Tapi Samuel conceal play di bagian belakang. Dan Raji Sasom. Flicker dibuka. Targeting yang tepat ke Chico. Tapi Chico masih bisa menghindar dengan flicker. Masih cukup aman. Dan sekarang dibaskan lagi sama Force. Tapi Pointersy masuk. Dengan alis tepi Shockwave Blast dibuka. Daniel memang menghindar. Tapi Agoy. Oh my God. Gak bisa selamat dari cakaran. Yang diberikan terus menerus oleh Pointersy. Bahkan double kill. Menghilangkan 4 player dari arah ke sana. Menyisakan Ian seorang diri di arah mid lane dan mungkin cuma bisa cut ke arah wave minion. Ya, 4 member dari RRQ harus dihilangkan juga. Dan mampukah Onyx mengamankan momen ini untuk menjadi hal yang positif bagi mereka. Amankan Lord, amankan Tarot, penguasa minion dari Iams. Ini benar-benar baik sih. Dia nggak panik dan dari spontannya masih lumayan lama by the way. Oke, coba dipaksakan. Ian seorang diri menghindari Zaman Force. Dan Ian berhasil dieksekusi. Wipe out. Onyx Prodigy One Stripers. Mengembalikan keadaan dan mereka lah yang memenangkan match point di game yang ketiga. Dewa 1 kali di match point untuk Sang Raja Langit. Akankah bisa untuk mendapatkan kemenangan dan secure babak playoff atau RRQ akan ada drama 2 sama mengejar kali ini dan memaksa match point untuk keduanya. Tapi Onyx permainan stabil dari mereka. Early game terkena pressure tidak jadi masalah. Tim di Royal Derby 2.0 karena kemenangan di game ketiga akan membuat mereka mendapatkan match point kali ini karena siapapun tim yang menang akan lanjut ke babak playoff. So, sebelum kita mulai, aku minta suaranya MDL Arena, mana tepuk